Ya, kembali lagi di program Bukan Perempuan Biasa di Net TV Sulsel. Nah, kita lanjutkan obrolan kita dengan perempuan yang menginspirasi ini ya, seorang pemulung yang gemar belajar seperti itu dan mampu berbahasa asing pemirsa. Ya, Kak Fatihah, kita lanjut lagi nih pembicaraan tadi. Ini tadi katanya pulang memulung itu sampai subuh, seperti itu. Itu nggak ngantuk apa tuh seperti apa? Bayangin lo subuh pulangnya itu gimana, Kak? Actually, before I go Wah, go malah to disahabat sama bahasa Inggris ini, gila ini pemirsa. Actually, Ya, before keren. I go to scavenger, the second thing, barang bekas. Actually, I drink fresh water, just water, and then after that, I make release my body. Oh, so if my body want to go out, I go out. But if my body just stay or sit down, ya saya duduk. Jadi tergantung Ji. Kalau misalnya bangun Kak baru perasaanku tidak enak, duduk Kak dulu, duduk. Istilahnya koreksi diri, apakah saya enak keluar atau tidak. Nah, ketika ada rasa nyaman hadir, Bismillah saya keluar, memulung. I say, how to say, ya Allah temani saya memulung di tengah malam ini, ya Allah temani saya memulung di tengah malam ini, karena kan kalau tengah malam kan ya tahulah. Iya, betul. Oke. Betul. Tapi Makassar kan tidak sepi, tidak sunyi dan sebagainya. Banyak orang yang kayak penjual begadang, warung begadang itu saya merasa terbantu dengan hadirnya penjual begadang, anak-anak begadang gitu. Jadi saya keluar memulung sekitar jam 1 sampai jam 2. Terus saya kasih pulang dulu hasil pulungku. Saya kasih pulang. Betul. Baru saya ganti karung. Gitu. Kan karungku enggak memuat satu sepeda ini loh. Ini kan sepeda, jadi cakupannya itu hanya satu karung itu 2 kilo malah. Jadi saya pulang ke rumah sekitar jam 3 atau malah masjid sudah salawat. Atau say salawat. Jadi sambil saya tunggu sholat subuh, nanti kalau misalnya hatiku enak untuk keluar lagi memulung, saya memulung. Tapi kalau hatiku enaknya ngopi dulu, saya ngopi dulu, bro. Luar biasa pemirsa. Ya, berbicara tentang memulung nih, Kak Fatihah pasti punya suka duka dong. Oh iya. Itu mungkin bisa diceritakan ke pemirsa. Suka dukanya memulung itu apa nih, Kak? Sebenarnya sebelum saya jadi pemulung, saya pernah jual kue. Jadi, mungkin dari dukanya dulu deh. Iya. Jadi sukanya itu bagaimana ya? Sukanya itu memulung itu tidak ada tandingannya begitu ya. Jadi tidak ada sainganku. Jadi tidak ada sainganku di lorong, tidak ada yang membuat orang kayak iri dengan pekerjaan yang sama. Kan kalau memulung orang tidak terlalu iri begitu. Jadi merasa enjoy, tidak ada saingan begitu. Kemudian dukanya barangkali kan orang pada tidur. Ya, betul. Jadi dukanya itu orang pada tidur, saya baru keluar. Dukanya lagi, kadang sepeda aku bocor di tengah jalan dan saya seret. Itu duka duka itu esensinya bukan luka. Jadi duka itu bukan luka, tapi dinikmati. Misalnya ban sepeda saya bocor, saya cuma bilang innalillahi wa in my heart I say innalillahi wa inna ilaihi. Itu dalam hati saya supaya duka saya ini nilainya tidak membawa luka, tapi membawa cinta, brother. Wah, luar biasa, sangat filosofis pemirsa ya. Ini Kak Fatihah orangnya filosofis banget. Nah. Ya, oke. Itu tadi suka dan dukanya ya, seperti itu. Kalau untuk latar belakang pendidikan Kak Fatihah ini seperti apa? Mungkin dari SD, SMP, SMA mungkin bisa diceritakan ke pemirsa. Sebenarnya saya tergolong terlambat sekolah. Jadi saya tergolong terlambat sekolah, saya dititip di nenek. Jadi setelah saya dititip di nenek, kemudian orang pada sudah sekolah kan. Setelah nenek meninggal, saya dititip di tante di Baru. Jadi saya dititip di Baru kurang lebih 2 tahun baru kembali menginjakkan kaki di Makassar. Itu pun belum sekolah. Jadi saya lihat orang pakai baju sekolah mondar-mandir, saya hanya diam lihat. Jadi saya masuk kelas 1 SD kurang lebih umur 8 tahun, 9 tahun. Itu pun dibayarkan sama tetangga. Tetangga yang belikan baju.
kemudian disuruh sekolah, ya karena saya yang paling tua di kelas, saya yang paling besar di kelas, ya mungkin sedikit ada kelebihan, bisa lebih cepat membaca, lebih cepat paham karena umur saya sekitar 8 tahun, 9 tahun. Terlalu tua dia di kelas 1. Ya kalau Tapi untuk tapi tidak, pendidikannya iya, tapi tidak terlambat. Istilahnya tidak ada kata terlambat untuk mengenyam pendidikan. Betul. Jadi saya sekolah itu di SD Patingaloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kelurahan Patingaloang. Kemudian saya lanjut SMP 11, malah jauh. Oke. SMP 11 itu di Dayak, di daerah Kapasa. Kemudian saya lanjut, pengennya sih sekolah umum. Tapi saya lulus di SMK Negeri 5. Dulu dikenal STM Pembangunan. Iya. Saya ambil jurusan dasar-dasar arsitek. Dulu dikenal BG, Bangunan Gedung, begitu. Ya, kita akan lanjutkan ya Kak Fatihah. Ini tambah menarik nih obrolannya. Oh iya iya. Pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Kak Fatihah, sang pemulung makna, pemulung baca, pemulung cerdas. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam Bukan Perempuan Biasa, hanya di Net TV, TV masa kini.